Taktik Pengadilan Surgawi 1986. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, Pengadilan Surgawi. Kerusakan yang disebabkan selama Perang Takdir mulai pulih. Setelah menghitung kerugian mereka benar-benar mengalami kemunduran besar. Ruang diskusi. Qin Dingling duduk di kursi utama sambil melihat sekeliling, mengamati para dewa Gu dan keinginan mereka. Sebagian besar anggota Pengadilan Surgawi telah kembali berhibernasi di kuburan abadi. Lebih dari separuh kuburan abadi dihancurkan oleh Fang Yuan, tetapi Pengadilan Surgawi masih memiliki cukup banyak anggota yang tersisa. Para anggota ini hanya memiliki sedikit umur yang tersisa, daripada mati karena usia tua, mereka dapat menunjukkan nilai yang lebih besar dengan berhibernasi di kuburan abadi. Yang membuat Qin Dingling khawatir adalah meskipun para dewa Gu ini kembali tertidur, dia tidak menerima pesan apapun dari keinginan konstelasi bintang. Seolah-olah perang takdir menyebabkan keinginan konstelasi bintang menderita kerugian besar. Ini sudah menjadi kekhawatiran terbesar Qin Dingling. Keinginan konstelasi bintang dapat mengganggu keinginan surga, tetapi keinginan surga juga dapat mengasimilasi keinginan konstelasi bintang. Jika dia kekurangan dukungan dan berasimilasi dengan kehendak surga, itu akan menjadi mimpi buruk yang besar bagi umat manusia dan Pengadilan Surgawi. Namun, Qin Dingling datang ke sini dan mengumpulkan para dewa untuk sebuah pertemuan, itu bukan karena kehendak konstelasi bintang. Gelombang Qi mengamuk, kedua surga sedang bergerak. Wu Shuai memimpin pasukan sekutu dari dua surga dan telah mengalahkan klan Xia Laut Timur. Sekarang, klan Xia telah meminta bantuan leluhur Laut Qi, kedua belah pihak saling bertentangan. Menurutmu apa yang harus kita lakukan pada saat penting ini? Tanya Qin Dingling. Dia adalah seorang dewa Gu jalur keberuntungan, dia tidak mengolah jalur kebijaksanaan seperti Peri Ziwei. Jadi, ketika dihadapkan dengan masalah ini, Qin Dingling tidak dapat membuat keputusan yang tegas, dia perlu mendiskusikannya dengan dewa Gu lainnya. Tidak dapat disangkal, pasukan sekutu dari dua surga terdiri dari manusia varian, musuh Pengadilan Surgawi kita harus memusnahkan mereka. Dalam aspek ini, leluhur Laut Qi adalah orang yang cukup bertanggung jawab. Saat ini, konflik antara Wu Shuai dan leluhur Laut Qi mirip dengan konflik antara manusia dan manusia varian. Namun kenyataannya, siapapun yang menang di antara mereka bukanlah kuncinya, elemen terpenting adalah orang lain, Fang Yuan. Memang, baik Wu Shuai maupun leluhur Laut Qi, keduanya memiliki hubungan dengan Fang Yuan. Wu Shuai mengaku bahwa ia hanya bekerja sama dengan Fang Yuan. Ia telah bangkit kembali setelah sejuta tahun, bercita-cita untuk mengembangkan ras manusia naga sekali lagi. Adapun leluhur Laut Qi, ia pernah membuat perjanjian dengan Fang Yuan, ia menentang Pengadilan Surgawi tetapi berubah pikiran kemudian ketika Tuan Duke Long memberinya setengah dari warisan sejati jalur Qi. Selama Perang Takdir, leluhur Laut Qi tidak muncul sama sekali, itu menunjukkan bahwa Tuan Duke Long telah membuat keputusan yang bijaksana. Metode jalur Qi-nya disebut Laut Qi tak terbatas. Itu adalah metode khas Qi Xiang dari Heaven Surveying Five Xiangs di masa lalu. Tetapi metode jalur Qi yang digunakan leluhur Laut Qi terhadap Duke Long sangat berbeda dari Laut Qi tak terbatas. Sangat tidak mungkin bahwa keduanya adalah orang yang sama. Petik 2. Tetapi kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan ini. Ngomong-ngomong, Wu Shuai jauh lebih mencurigakan daripada leluhur Laut Qi. Dia mungkin bukan Fang Yuan yang menyamar, dia bisa saja kloningan Fang Yuan. Sebagai pemimpin sekte bayangan, Fang Yuan jelas memiliki sebagian fondasi jiwa spektral, dan metode yang dikuasai jiwa spektral adalah menciptakan jiwa yang terbelah. Begitulah cara dia menciptakan sekte bayangan seorang diri. Para dewa berdiskusi di antara mereka sendiri. Qin Dingling ragu-ragu, dia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Para dewa memiliki sudut pandang mereka sendiri, tidak ada yang bisa meyakinkan yang lain. Pada akhirnya, Qin Dingling harus membuat keputusan. Qin Dingling memikirkannya sejenak sebelum mendesah, semuanya, dengarkan aku. Fang Yuan memiliki wajah yang familiar, dia bisa menyamar sebagai orang yang berbeda. Meskipun kita perlu waspada terhadap hal ini, kita tidak bisa mengabaikan kemungkinan lain hanya karena kecurigaan kita. Wu Shuai mungkin kloningan Fang Yuan, leluhur Laut Qi mungkin penyamaran Fang Yuan, ini adalah kemungkinan kebenaran. Tetapi pada saat yang sama, ada juga kemungkinan bahwa mereka tidak begitu dekat hubungannya dengan Fang Yuan. Kita tidak dapat menciptakan musuh di mana-mana hanya karena ini, lupakan Wu Shuai, tetapi untuk leluhur Laut Qi,
kita tidak dapat menyerah untuk memenangkan leluhur Laut Qi hanya karena kemungkinan ini, tidak bisakah kita mencoba menjadikannya sekutu pengadilan surgawi? Fang Zheng mendengar ini sambil ragu-ragu dan bertanya, Senior Qin ingin merekrut leluhur Laut Qi. Qin Dingling mengangguk, Tuan Duke Long telah meninggal sementara Feng Jiuge mengkhianati kita. Pengadilan surgawi kita sangat membutuhkan seorang yang terhormat semu yang mampu menahan situasi ini. Di masa lalu, Senior Duke Long menggunakan warisan sejati asal primordial untuk mendapatkan persahabatan leluhur Laut Qi. Meskipun dia tidak setuju untuk bergabung dengan kita, dia juga tidak muncul selama perang takdir. Para abadi terdiam, rencana Qin Dingling saat ini adalah rencana Duke Long sebelumnya. Di masa lalu, untuk memperbaiki takdir Gu, Duke Long ingin leluhur Laut Qi menjauh dari konflik. Tapi sekarang, pengadilan surgawi membutuhkan seseorang dengan kekuatan tempur yang sangat terhormat untuk mendukung mereka. Saat ini, meskipun ada kedamaian, kenyataannya adalah bahwa gelombang Qi yang mengamuk dan tanda dao jalur surga memaksa sebagian besar Dewa Gu untuk tetap tidak aktif dan memulihkan diri dari kerusakan yang disebabkan, mereka tidak dapat mengambil tindakan. Tapi begitu gelombang Qi mereda dan Fang Yuan berhasil memperbaiki tanda dao jalur surga. Pada saat itu, orang terkuat di pengadilan surgawi adalah Qin Dingling. Bisakah dia melawan Dewa Gu dari 4 wilayah lain dengan niat buruk? Bisakah dia menghalangi Di Zhang Sheng? Bisakah dia menghalangi Fang Yuan? Pengadilan surgawi tahu tentang ancaman ini. Dalam sejarah, mereka juga telah merekrut Dewa Gu dari 4 wilayah lainnya. Contoh yang jelas adalah Wan Zihong. Wanita abadi ini dulunya adalah iblis wanita dari Gurun Barat. Pengadilan surgawi telah merekrutnya untuk bergabung dengan mereka. Selama seseorang adalah manusia, pengadilan surgawi bisa bermurah hati terhadap mereka. Aku tidak menentang upaya memenangkan leluhur Laut Qi. Namun, sebelum itu, kita perlu mengklarifikasi hubungan sejatinya dengan Fang Yuan. Itulah yang kau katakan, tetapi saat ini, leluhur Laut Qi mungkin tidak merasakan ancaman apapun dari pengadilan surgawi kita. Haha, kurasa baginya, daya tarik warisan sejati asal mula primordial melampaui segalanya. Fang Zheng mengajukan diri, saat ini, konflik antara leluhur Laut Qi dan Wu Shuai adalah kesempatan terbesar kita. Kita dapat menyelidiki dan menemukan kebenaran dari sini. Tentu saja, apapun hasilnya, kita tidak dapat mengampuni para Dewa Gu dari 2 surga. Karena kita telah memiliki penguasa serigala surgawi malam sebagai orang dalam kita, aku bersedia memimpin sekelompok orang ke Laut Timur dan memusnahkan para Dewa Gu. Manusia varian ini, Fang Zheng adalah pemilik Dewan Penghakiman Iblis saat ini, meskipun ia memiliki level kultivasi peringkat 7, dengan dewan ini, ia dapat melawan sebagian besar Dewa Gu peringkat 8. Karena pengaruh gelombang Qi, para Dewa Gu dari 5 wilayah tidak dapat bergerak. Namun, para Dewa Gu pengadilan surgawi berbeda. Kebanyakan dari mereka memiliki lubang hantu, mereka tidak dibatasi oleh ini. Tepat saat Fang Zheng berbicara, seorang Dewa Gu lainnya mengajukan diri untuk bergabung dengan kelompok dan menuju ke Laut Timur, untuk membunuh Dewa Gu manusia varian ini. Meskipun pengadilan surgawi kalah, motif dan tindakan mereka masih mengikuti dasar untuk membela umat manusia. Qin Dingling tersenyum, saya mengerti. Mengapa kita harus pergi ke Laut Timur? Wu Shuai ada di sana sekarang, kita dapat menggunakannya untuk menyelidiki latar belakang leluhur Laut Qi. Ayo pergi ke 2 surga dan musnahkan pasukan gua surga itu, kita akan mencabut pasukan sekutu dari 2 surga dari pangkalan mereka. Pengadilan surgawi adalah pengadilan surgawi. Knight Heavenly Wolf Lord menatap cacing Gu jalur informasi di tangannya sambil mendesah sendiri. Seperti yang diharapkannya, pengadilan surgawi benar-benar maju untuk menghadapi aliansi 2 surga. Sebelumnya, dia telah meramalkan bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Mereka yang hidup dalam masyarakat harus mengikuti aturannya. Knight Heavenly Wolf Lord harus bergabung dengan aliansi 2 surga. Jika tidak, gua surganya akan diserang hingga hancur. Namun bergabung dengan pasukan ini hanya membantu menunda kehancuran mereka sendiri. Ketika 5 wilayah melakukan serangan balik, aliansi 2 surga akan pecah. Akan ada banyak korban. Tidak ada dari sekutu ini yang akan selamat, gua surga Night Wolf juga akan menghadapi malapetaka saat itu. Sejak awal, Knight Heavenly Wolf Lord telah memutuskan untuk membelot ke 5 wilayah. Ini demi dirinya sendiri, dan juga masa depan seluruh gua surga Night Wolf. Karena itu, dia mengambil risiko dan pergi mendekati pengadilan surgawi. Seiring dengan perkembangan situasi,
leluhur Laut Ki menentang Wu Shuai dan pengadilan surgawi mengirim kelompok rahasia untuk menyerang markas besar manusia varian dua surga. Karena Night Heavenly Wolf Lord memutuskan untuk membelot, Qin Dingling dari pengadilan surgawi mengiriminya surat rahasia, memintanya untuk menjadi mata-mata mereka dan bekerja sama dengan pengadilan surgawi dalam pertempuran ini. Pengadilan surgawi tidak mengecewakanku sama sekali. Meskipun mereka kalah dalam perang takdir, terlepas dari segalanya, mereka tetap menjunjung tinggi kebenaran umat manusia. Mereka berpikir untuk seluruh umat manusia tanpa peduli dengan pengorbanan atau keuntungan. Keagungan seperti itu bergema di benak Night Heavenly Wolf Lord. Karena dia adalah seorang Gu immortal manusia. Dibandingkan dengan kemurahan hati pengadilan surgawi, baik leluhur Laut Ki maupun Wu Yong, mereka terlalu picik. Bahkan Longevity Heaven dari Northern Plains pun sama. Apa pola pikir yang ditinggalkan oleh Giant Sun Immortal Venerable? Monarki turun-temurun. Bahkan jika Night Heavenly Wolf Lord dan Longevity Heaven tidak memiliki dendam, dia tidak akan pergi dan mencoba bergabung dengan mereka. Night Heavenly Wolf Lord tidak ragu-ragu, dia langsung menjawab bahwa dia bersedia bekerja sama dengan pengadilan surgawi. Menurut kesepakatan mereka, saat Wu Shuai dan leluhur Laut Ki bertabrakan, pengadilan surgawi akan menggunakan kesempatan itu untuk menyerang. Jika keduanya tidak bertarung, maka sebulan kemudian, pengadilan surgawi masih akan mengambil tindakan. Itu akan tergantung pada Wu Shuai dan leluhur Laut Ki sekarang. Night Heavenly Wolf Lord menunggu dengan penuh harap. Selain Night Heavenly Wolf Lord, pasukan yang tak terhitung jumlahnya dan Dewa Gu juga memperhatikan situasi di Laut Timur. Wu Yong dari perbatasan selatan adalah salah satunya. Jika Wu Shuai kalah, pasukan manusia varian akan berkumpul bersama dalam cara bertahan. Ini akan menjadi kabar baik bagi manusia di 5 wilayah. Namun, bukan itu yang ingin kulihat. Wu Yong adalah orang yang ambisius. Ia ingin dunia menjadi kacau, semakin banyak konflik yang terjadi, semakin banyak peluang yang ia miliki untuk mencoba meraup keuntungan dari situasi tersebut, untuk memperkuat dirinya hingga mencapai puncak dunia. Karena itu, ia merasakan kebencian yang mendalam terhadap Gelombang Qi. Karena Gelombang Qi, para Dewa Gu dari 5 wilayah harus memulihkan diri dengan paksa, ia kehilangan kesempatan untuk sepenuhnya menghancurkan pengadilan surgawi. Sungguh sangat disayangkan, Tuan, Permaisuri Wuji dan yang lainnya telah bangkit kembali. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat ini, Wu Bachong datang untuk melaporkan berita tersebut. Ia adalah tetua tertinggi kedua dari klan Wu, ia adalah seorang pria tua dan berpengalaman. Setelah Gu Takdir dihancurkan, perubahan yang paling nyata adalah bahwa metode kebangkitan menjadi sangat mudah digunakan. Sebelumnya, benih Dewa Gu seperti Permaisuri Wuji telah mati di Gunung Yitian. Namun kini, para Dewa Gu klan Wu telah menghidupkan kembali mereka semua. Wu Yong mengangguk, orang-orang ini adalah harapan masa depan kita, mereka telah mengalami banyak kemunduran dan pelatihan sebagai Master Gu. Ketika mereka menjadi Dewa Gu, mereka pasti akan menjadi elit di antara rekan-rekan mereka. Beri mereka metode kenaikan abadi dan buat persiapan yang matang, pastikan ada cukup sumber daya. Saya ingin klan Wu mendapatkan lebih dari 10 Dewa Gu dalam beberapa tahun ke depan. Baik, Tuan, Wu Bachong tidak mempertanyakan keputusan ini. Di masa depan, selama perang kacau 5 wilayah, akan ada pertikaian yang berlangsung lama, itu tidak akan diselesaikan dengan cepat. Pada saat itu, semua kekuatan yang berbeda perlu bersaing menggunakan fondasi dan perencanaan jangka panjang mereka. Ada masalah lain mengenai jalur Qi. Wu Bachong berkata sambil menyerahkan kepada Wu Yong sebuah gufana jalur informasi. Wu Yong memeriksanya dan dengan cepat menelusuri isinya. Gufana jalur informasi ini berisi informasi dari semua jenis bahan abadi jalur Qi, semuanya muncul sebagai hasil dari pasang surut Qi. Sepertinya jalur Qi akan berkembang lagi. Apakah buah panen Qi ini benar-benar memiliki efek yang begitu hebat? Wu Yong mendesah saat bertanya di akhir. Wu Bachong mengangguk, saat ini, banyak Dewa Gu telah menggunakannya, memang begitu. Buah ini adalah inti dari jalur Qi dan perpaduan Qi dari 5 wilayah, itu tidak biasa. Dengan meletakkannya di lubang abadi seseorang, ia dapat berubah menjadi aliran Qi yang bergolak yang dapat mempercepat transformasi Qi langit dan bumi. Siapapun yang dapat memperoleh lebih banyak buah panen Qi akan dapat melewati periode tidak aktif ini dengan lebih cepat. Kalau begitu, kumpulkan lebih banyak bahan abadi ini. Juga, sortir dan buat daftar inventaris klan,
susun warisan jalur Qi. Kita akan menggunakannya dan mencoba membudidayakan Gu Immortal jalur Qi. Wu Yong memberi instruksi. Ya, Wu Bacong menjawab. Klan Wu mengkhususkan diri dalam jalur angin, mereka tidak memiliki banyak fondasi dalam jalur Qi. Namun, kekuatan sebesar itu tentu saja akan memiliki akumulasi dalam jalur Qi sampai batas tertentu. Jika mereka dapat menyatukan banyak warisan yang tidak lengkap menjadi warisan yang tepat, mereka mungkin dapat memelihara satu atau dua Gu Immortal jalur Qi. Tentu saja, bahkan jika Master Gu ini menjadi Gu Immortal jalur Qi, mereka tidak akan menjanjikan dalam hal pencapaian di masa depan. Namun karena klan Wu harus menebus kekurangan mereka dalam aspek ini, Master Gu ini hanya dapat mengorbankan potensi masa depan mereka dan menjadi Gu Immortal jalur Qi. Perbatasan Selatan, Klan Luo. 3 Gu Immortal masuk jauh ke surga Gua Qijue. Aku berhasil. Luoran bersemangat. Warna kulitnya putih dan dia memiliki ekspresi dingin. Dia adalah jenderal klan Luo yang terkenal di perbatasan selatan, memiliki kekuatan pertempuran peringkat 7 puncak. Ketika seluruh dunia sedang beristirahat dan memulihkan diri, Luoran diam-diam membawa 2 dewa Gu dari klan Luo dan menjelajahi surga Gua Qijue. Dia tidak peduli dengan perubahan di lubang abadi miliknya sendiri. Kerja keras dan usahanya tidak sia-sia, mereka akhirnya berhasil melewati kesulitan dan memiliki perjalanan yang mulus di depan. Saat mereka menjelajah lebih dalam, mereka tiba di pusat surga Gua Qijue. Tidak disangka bahwa gelombang Qi akan menyebabkan perubahan di surga Gua Qijue, memungkinkan kita untuk maju lebih lancar di sini. Luo Muzi merasakan emosi yang dalam tentang ini. Ayo cepat, gelombang Qi sedang mengamuk di dunia sekarang. Surga Gua Qijue hanya akan tetap tersembunyi untuk waktu yang singkat. Kita perlu menemukan warisan sejati Qijue sebelum orang lain menemukan kita. Dengan warisan sejati ini, klan Luo kita akan dapat beradaptasi dengan era yang hebat ini dan mendapatkan inisiatif. Mata Luo Haoze bersinar dengan cahaya terang. Beberapa hari kemudian, Laut Timur, leluhur Laut Qi tiba-tiba muncul, menciptakan gelombang Qi yang tak terhitung jumlahnya yang bergerak menuju markas klan Xia Laut Timur secara terbuka. Ayo, Wu Shuai merasakannya dari jauh, dia tersenyum saat istana naga bergerak, dia mengendalikan di Zhang Sheng dan bertempur dengan gagah berani melawan musuh. Sebuah pertempuran besar yang melibatkan seluruh dunia tiba-tiba meletus gemuruh. Dengan suara gemuruh, getaran hebat memenuhi langit dan bumi. Gelombang Qi yang tak berujung melonjak keluar. Istana naga bersinar dengan cahaya cemerlang saat terus mundur. Leluhur Laut Qi tidak mengejarnya, banyak lapisan gelombang Qi menumpuk di sekujur tubuhnya, seperti benteng yang tak tertembus. Kedua belah pihak bertarung sepanjang hari dan malam, mereka saling bertukar pukulan tetapi tidak ada pihak yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Di sekitar medan perang, banyak mata yang mengawasi. Jalan lurus Laut Timur, Jalan Iblis, dan bahkan para dewa tunggal datang ke sini untuk menyaksikan pertarungan. Tentu saja, ada juga dewa Gu dari 2 surga. Leluhur Laut Qi senior benar-benar kuat, metodenya hebat dan mengesankan, serangan Wu Shuai semuanya berakhir sia-sia. Tetua tertinggi pertama klan Hua Kaiyun mendesah pada dirinya sendiri. Di sampingnya, King Yuean berkata, tetapi Wu Shuai tidak bisa diremehkan. Dia hanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 7 tetapi mampu menyamai leluhur Laut Qi secara merata. Hua Kaiyun menghela napas, Wu Shuai terlahir kembali, dia juga monster tua. Istana naga rumah Gu abadi yang dia kendalikan benar-benar kuat, jika bukan karena itu, dia tidak akan menjadi tandingan leluhur Laut Qi. Sementara keduanya berbincang, raungan naga yang keras bergema. Seekor naga iblis besar yang tampak seperti pegunungan muncul di medan perang, dapat dilihat dari jarak yang sangat jauh. Ya Tuhan, naga raksasa yang sangat menakutkan, ini pasti binatang buas kuno nomor 1 di dunia. Ini di Zhang Sheng, aku terkejut hanya dengan melihatnya bertarung, aku tidak bisa mengerahkan niat bertarung apapun untuk melawannya. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan para dewa Gu yang melawannya. Wu Shuai akhirnya mengeluarkan naga jahat, ini membuktikan bahwa leluhur Laut Qi telah memaksanya hingga batas kemampuannya. Pertarungan berikutnya adalah bagian yang krusial. Semua dewa Gu yang menyaksikan pertarungan ini terkejut. Banyak dari mereka yang tidak berpartisipasi dalam perang takdir, mereka hanya melihatnya melalui gerakan pembunuh yang terlihat oleh semua orang. Mereka melihat pertempuran tetapi tidak mengalaminya secara langsung. Pengalaman pribadi mereka sekarang secara alami menciptakan perasaan yang berbeda. Naga jahat itu meraung saat menyerang leluhur Laut Qi.
Leluhur Laut Qi mendengus dingin, suaranya bergema di sekelilingnya. Dia menepuk kedua tangannya saat jurus pembunuh abadi dilepaskan, arus Qi melonjak seperti tsunami. Di Zhang Seng menyerang ke depan tetapi saat menabrak arus Qi, gerakannya terhenti. Di Zhang Seng memutar tubuhnya dan ingin maju tetapi arus Qi tidak ada habisnya, kekuatan besar tidak dapat dilawan, ia ditekan dengan paksa di tanah. Melihat ini, para Dewa Gu yang mengamati tersentak. Qing Yuan, Hua Kaiyun, dan Shen Chong Seng bersorak saat ekspresi kegembiraan muncul di wajah mereka. Memikirkan tentang perang takdir, dua ahli jalur transformasi hebat dari pengadilan surgawi kita tidak dapat menghentikan naga jahat yang mengamuk, mereka ditekan olehnya. Tidak disangka leluhur Laut Qi mampu menghentikannya. Jun Shen Guang tercengang, Zhou Xiongxin menyipitkan mata, dia menilai leluhur Laut Qi dari jauh. Metode jalur informasinya telah digunakan, berusaha mengumpulkan informasi dari seluruh medan perang saat pertarungan berlangsung. Zhou Xiongxin menganalisis, leluhur Laut Qi adalah seorang ahli yang bertarung secara seimbang dengan Tuan Dukelong, tidak aneh jika dia dapat melawan naga jahat di Zhang Seng. Namun, jurus pamungkasnya yang baru tampaknya memiliki beberapa elemen dinding Qi primordial di dalamnya. Tuan Dukelong pernah memberikan setengah dari warisan sejati asal primordial kepada leluhur Laut Qi. Tidak disangka dia telah berinovasi setelah perang takdir baru saja berakhir untuk menciptakan jurus pamungkas dinding Qi yang baru. Jun Shen Guang berkedip, apakah ini berarti bahwa selama perang takdir, leluhur Laut Qi berada dalam kultivasi tertutup untuk memahami jurus pembunuh baru ini? Zhou Xiongxin tidak dapat menyangkalnya, kita belum bisa memastikannya. Namun setidaknya untuk saat ini, metode leluhur Laut Qi sangat berbeda dari metode jalur Qi yang dimiliki Fang Yuan. Mengatakan ini, Zhou Xiongxin mendesah, asal-usul leluhur Laut Qi terlalu misterius, dia terlalu tersembunyi. Kita bahkan belum menemukan detail masa lalu tentangnya. Sebelumnya, kita dapat menggunakan sungai waktu untuk melacak asal-usulnya dan mencari tahu identitas masa lalunya. Namun setelah kehancuran Gu Takdir, sungai waktu menjadi sangat berbahaya, dipenuhi dengan gelombang ganas, bahkan jika seorang ahli jalur waktu hebat masuk, mereka akan berada dalam bahaya besar, kita tidak dapat memasukinya lagi. Selain jalur waktu, masih ada jalur kebijaksanaan. Namun sayangnya, Fang Yuan menghancurkan sebagian besar kuburan abadi sementara Peri Ziwei membelot ke jiwa spektral, pengadilan surgawi menghadapi kekurangan ahli jalur kebijaksanaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan, sejumlah besar gelombang Qi menghantam dengan kekuatan yang mengguncang surga. Naga jahat itu meraung, ia mencoba menggerakkan tubuhnya yang seperti gunung, tetapi leluhur Laut Qi terus menekannya dari atas. Gerakan leluhur Laut Qi memberikan suasana yang tak tertandingi, setiap tindakannya mengandung kekuatan untuk menjungkir balikkan gunung dan lautan, naga jahat yang hebat itu bukanlah tandingannya. Para Dewa Gu manusia bersorak dalam hati mereka sendiri. Pada saat ini, reputasi leluhur Laut Qi meningkat pesat di 5 wilayah. Ketika para Dewa Gu dari 5 wilayah tidak dapat bertarung. Ketika umat manusia berada pada titik terlemahnya, leluhur Laut Qi telah muncul untuk melawan dan mengalahkan manusia varian, ini benar-benar memuaskan semua manusia Gu abadi. Ini adalah tindakan seorang pria sejati. Meskipun tetua tertinggi pertama klan Si tidak datang secara langsung, dia telah mengirim seorang dewa abadi klan Si untuk menyaksikan pertempuran ini sendiri. Wu Yong berada di perbatasan selatan, setelah melihat ini, hatinya hancur saat dia merenung. Ketika kita menyerang Laut Timur di masa depan, leluhur Laut Qi ini akan menjadi rintangan besar. Qin Dingling menjaga pengadilan surgawi dengan emosi yang rumit. Di masa lalu, pengadilan surgawi akan menjadi pihak yang berdiri tegak selama situasi seperti itu, bertempur di garis depan, tetapi kali ini, leluhur Laut Qi menggantikan pengadilan surgawi dan memikul harapan umat manusia. Meskipun Dewa Abadi Pengadilan Surgawi masih curiga tentang identitas leluhur Laut Qi dan hubungannya dengan Fang Yuan, setelah pertempuran ini, kesan mereka terhadapnya tidak diragukan lagi telah meningkat pesat. Sementara Dewa Abadi Manusia merasa senang, Aliansi Dua Surga merasa serius, semua Dewa Abadi merasa takut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan setelah menggunakan di Zhang Seng, kita tidak dapat membalikkan keadaan. Manusia benar-benar kuat. Ini adalah fondasi dari 5 wilayah. Kita memilih untuk menyerang mereka dengan tiba-tiba, kita terlalu tergesa-gesa. Bahkan jika kita tidak mengambil tindakan, manusia-manusia ini akan tetap mengejar kita. Selama beberapa juta tahun terakhir,
mereka telah memperlakukan kita manusia varian seperti itu. Memang, kita hanya bisa memiliki harapan untuk bertahan hidup dengan mengambil inisiatif. Kita tidak bisa ikut campur dalam pertempuran tingkat seperti itu, desah, kita hanya bisa berharap bahwa Tuan Wu Shuai dapat mengklaim kemenangan. Para Dewa Gu manusia varian terus berbicara, ekspresi mereka muram saat tatapan mereka berubah tidak pasti. Ada banyak Dewa Gu peringkat 8 di antara mereka memiliki kultivasi yang tinggi dan umumnya adalah karakter tingkat leluhur di surga gua masing-masing. Tetapi setelah menyaksikan pertempuran yang mengerikan ini, tidak ada yang berani berpartisipasi. Leluhur Laut Qi, kamu telah bersikap sombong terlalu lama. Tepat pada saat ini, Istana Naga bangkit, suara Wu Shuai datang dari dalam. Para dewa menyaksikan Istana Naga terbang menuju leluhur Laut Qi seperti meteor oranye emas. Arus Qi leluhur Laut Qi melonjak dan menghalanginya tetapi efeknya ringan. Istana Naga menunggangi ombak dan maju lebih jauh, menyerang dengan momentum yang hebat. Sebuah jurus pembunuh jalur mimpi digunakan, jejak asap melesat ke arah leluhur Laut Qi. Hati-hati, melihat ini, banyak Dewa Gu manusia berteriak sambil merasa sangat cemas, meskipun tahu suara mereka tidak dapat mencapai medan perang. Saat ini, jalur mimpi tak terkalahkan di dunia. Leluhur Laut Qi harus menghindari serangan itu saat dia mundur. Kali ini, Wu Shuai menang. Varian manusia dengan cepat menjadi sangat gembira sementara para Dewa Gu manusia menghela napas lega. Leluhur Laut Qi tidak terkena jurus pembunuh jalur mimpi, itu adalah hasil yang ideal. Pertarungan antara leluhur Laut Qi dan Wu Shuai membuat semua Dewa Gu di dunia khawatir. Setiap bentrokan mengguncang jiwa orang-orang, itu akan secara langsung memengaruhi masa depan kelima wilayah. Saat kedua belah pihak terus bertarung, para dewa mendengar suara keras dari barat. Suara keras itu datang dengan sangat mengesankan, dengan aura yang tak terhentikan seperti banjir yang deras. Para Dewa Gu mendengar ini dan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka melihat bahwa gelombang Qi mendekati medan perang dari jauh di Cakrawala. Selama pertempuran penting ini, gelombang Qi benar-benar datang untuk mendatangkan malapetaka. Cepat mundur, jika kita terkena gelombang Qi, lubang abadi kita akan bergetar dan mengakibatkan banyak kerugian. Bagaimana dengan pertempuran ini? Para Dewa Gu tercengang, ini adalah perkembangan yang tidak terduga. Ekspresi Jun Shen Guang merosot, oh tidak. Leluhur Laut Qi adalah Dewa Laut Timur, dia dibatasi oleh gelombang Qi, situasinya akan parah. Namun, Wu Shuai adalah Dewa Laut Naga baru. Setelah modifikasi jalur penyempurnaan, dia tidak terlalu terpengaruh. Informasi ini berasal dari Duke Long. Selama perang takdir, Duke Long diam-diam menggunakan pemusnahan manusia naga tetapi tidak dapat mengakhiri hidup Wu Shuai. Saat itu, dia secara khusus memberitahu mereka tentang hal ini. Manusia seperti naga adalah metode penyempurnaan Gu yang diciptakan oleh Duke Long, yang dapat mengubah manusia menjadi manusia naga. Manusia naga generasi pertama diciptakan dengan metode ini. Pengadilan surgawi memiliki informasi Duke Long dan juga metode manusia seperti naga, mereka dapat dengan mudah menyimpulkan sebagian dari fondasi Wu Shuai. Jadi, ketika mereka mengetahui bahwa Wu Shuai memimpin aliansi dua surga untuk menyerang Laut Timur, mereka tidak terkejut bahwa dia bisa bertarung. Zhou Xiongxin menggertakkan giginya, gelombang Qi adalah malapetaka gelombang Qi. Leluhur Laut Qi adalah ahli jalur Qi yang hebat, dia jelas memiliki keuntungan dalam menghadapinya dibandingkan dengan kita. Sekarang, mari kita lihat bagaimana dia menghadapi perubahan ini, itu akan menjadi titik balik pertempuran ini. Leluhur Laut Qi, bahkan surga tidak membantumu. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan dalam gelombang Qi. Wu Shuai berteriak dengan gembira, dia menggerakkan Istana Naga untuk membantu naga jahat saat mereka menyerang dengan ganas. Pemandangan ini membuat para Dewa Gu manusia menggertakkan gigi mereka saat mereka mundur, banyak yang berdoa dalam hati mereka, leluhur Laut Qi senior, kamu harus bertahan. Pada saat berikutnya, leluhur Laut Qi tertawa keras, Wu Shuai, kamu tertipu, aku menunggu kamu untuk tertipu. Saat dia berkata demikian, gelombang Qi berbalik, seperti bunga yang mekar kembali menjadi kuncup, mereka membungkus leluhur Laut Qi dan Istana Naga sebelum mengembun menjadi titik, menghilang. Di medan perang, hanya naga jahat di Zhang Sheng yang tersisa menggeram dan meraung. Gerakan pembunuh medan perang apa ini? Pada saat yang genting, leluhur Laut Qi senior benar-benar menjebak Wu Shuai dalam gerakan pembunuh medan perang. Ini terlalu menakjubkan, jadi leluhur Laut Qi telah merencanakan selama ini.
Wu Shuai terjebak dalam medan perang jalur Qi, terisolasi dari naga jahat, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sekarang. Itu mungkin tidak benar, medan perang jalur Qi leluhur Laut Qi akan menghadapi gelombang Qi yang deras, jika medan perang dihancurkan, leluhur Laut Qi akan menderita serangan balik, dia mungkin berakhir dalam posisi yang tidak menguntungkan juga. Petik 2. Sekarang, itu akan tergantung pada apakah leluhur Laut Qi mampu menerobos istana naga terlebih dahulu. Jika tidak, ketika medan perang jalur Qi-nya dihancurkan, Wu Shuai akan berkumpul dengan naga jahat, leluhur Laut Qi akan berada dalam bahaya besar. Para Dewa Gu di kedua belah pihak sangat khawatir. Mereka tidak dapat menyaksikan pertempuran yang sangat penting itu secara langsung. Tidak hanya itu, mereka harus mundur dari gelombang Qi, jika tidak, kerugian mereka di celah abadi akan sangat besar. Tepat ketika semua orang memikirkan medan perang jalur Qi dan betapa sengitnya pertempuran itu, Wu Shuai dan leluhur Laut Qi sedang bersantai dan minum anggur di Istana Naga. Selain anggur, ada juga makanan. Klon Fang Yuan dan tubuh utamanya selaras, suasananya santai. Klon Wu Shuai memberikan laut manusia yang tidak lengkap kepada tubuh utama Fang Yuan. Setelah menerimanya, tubuh utama Fang Yuan dan klon Wu Shuai mulai mendiskusikan rencana mereka untuk masa depan. Tidak kusangka gelombang Qi akan datang di saat yang genting seperti ini. Pangeran Feng Xian mengenakan jubah emas, dia mendesa iba. Di sampingnya ada seorang wanita abadi dari pengadilan surgawi, dia adalah Bai Chang Sui, dia berkata dengan makna yang dalam, bukankah itu hal yang baik? Selain mereka, Gu Yue Fang Zheng juga ada di sini. Ketiga Dewa Gu ini saat ini berada di dalam Dewan Penghakiman Iblis Rumah Dewa Gu peringkat 8, mereka tidak berada di benua tengah, mereka telah memasuki surga hitam yang tak terlupakan. Ekspresi Gu Yue Fang Zheng sedikit berubah, dia tahu makna yang lebih dalam yang ditunjukkan Bai Chang Sui. Dia tidak bisa tidak memikirkan kembali instruksi dan pengaturan yang diberikan Qin Dingling kepadanya sebelum meninggalkan pengadilan surgawi. Kamu dan Gu Yue Fang Yuan dilahirkan bersama dan saling berhadapan, kamu adalah pengaturan Dao surgawi. Bahkan jika Fang Yuan mengubah tubuhnya, hubungan ini tidak akan berubah. Tepatnya begitu, kamu akan memimpin ekspedisi kali ini, membawa Pangeran Feng Xian dan Bai Chang Sui untuk meluncurkan serangan diam-diam ke markas besar Gua Surga Manusia varian di Dua Surga. Qin Dingling mengembangkan jalur keberuntungan, dia sangat mementingkan Gu Yue Fang Zheng, mengetahui bahwa keberuntungan Gu Yue Fang Zheng dan Fang Yuan saling terkait erat, dia dapat merasakan bahwa mereka saling berlawanan. Dan fakta membuktikan ini, kebangkitan Qin Dingling, penemuan tanah terberkati manusia naga, semuanya adalah variabel yang menekan Fang Yuan. Saat ini, pengadilan surgawi kalah dalam perang takdir, Adipati Long meninggal, Feng Jiuge mengkhianati mereka, kuburan abadi dihancurkan, sementara keinginan konstelasi bintang tidak memberikan respons. Pengadilan surgawi yang agung berada pada saat terlemahnya selama 1.000.000 tahun terakhir. Qin Dingling untuk sementara memimpin pengadilan surgawi, dia tentu saja harus menggunakan semua kekuatan yang tersedia untuk membela diri dan melawan musuh. Jadi, semakin kuat Fang Yuan, semakin banyak fokus yang diberikan Qin Dingling pada Fang Zheng. Untuk memelihara Fang Zheng, Qin Dingling tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk bahan-bahan abadi, dia bahkan membiarkannya memimpin ekspedisi ini untuk melatih keterampilan kepemimpinannya. Fang Zheng bukan anak muda lagi, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang jarang terlihat dalam ribuan tahun. Meskipun pengadilan surgawi kalah, fondasi mereka masih tak terduga. Dengan organisasi sebesar itu yang mendukungnya, dia harus memahaminya. Senior Bai benar, saat ini, dengan leluhur Laut Qi dan Wu Shuai yang terjebak dalam pertempuran, ini adalah kesempatan terbaik kita untuk melancarkan serangan. Ayo pergi sekarang. Gu Yue Fang Zheng berbicara sambil bertindak cepat. Papan penghakiman iblis rumah Gu abadi peringkat 8 segera diaktifkan, berubah menjadi meteor berwarna darah yang menembus dinding gua surga dengan suara keras, langsung memasuki gua surga kebijaksanaan agung. Ketiga abadi di papan penghakiman iblis memandang gua surga kebijaksanaan agung, yang memiliki pemandangan indah berupa pegunungan yang rimbun dan sungai yang mengalir. Manusia tinta hidup di sini dengan harmonis, mereka menjalani kehidupan yang damai, ada banyak orang di sini, itu adalah habitat yang berkembang. Cahaya merah darah yang tebal menyebar dengan cepat dari papan penghakiman iblis, menyebar ke seluruh dunia. Inti dari rumah Gu abadi adalah jurus pembunuh abadi, dibangun menggunakan Gu abadi dan Gu fana. Menurut cacing Gu yang berbeda yang digunakan,
dengan struktur yang berbeda, rumah Gu Abadi memiliki spesialisasinya sendiri. Papan penghakiman iblis memiliki kekuatan besar, itu menunjukkan kinerja yang solid selama perang takdir. Itu mampu bertarung secara langsung dan berhasil bertahan hidup dalam perang. Ini menunjukkan bahwa papan penghakiman iblis adalah salah satu dari rumah Gu Abadi peringkat 8 teratas di dunia. Pada saat ini, Dewan Penghakiman Iblis melepaskan kemampuan jalur informasi yang belum pernah digunakan dalam perang takdir. Kemanapun cahaya merah darah itu pergi, segala macam informasi terkumpul di Dewan Penghakiman Iblis seperti air terjun, sebelum memasuki pikiran ketiga makhluk abadi itu. Pangeran Feng Xian mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi kebencian dan jijik. Para tukang tinta di sini benar-benar menangkap manusia secara diam-diam dan mengeksploitasi mereka sebagai budak. Mereka benar-benar pantas mati. Semua manusia varian ini harus mati. Mari kita bunuh mereka di sini dan cari jiwa mereka terlebih dahulu. Namun Bai Changsui menggelengkan kepalanya, mereka hanyalah manusia biasa. Bahkan jika kita mencari jiwa mereka, mereka tidak akan tahu banyak rahasia dari para petinggi. Kita harus memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Mari kita perbudak mereka semua dan menjual mereka sebagai budak di surga harta karun kuning. Kita tidak hanya dapat mengisi kembali cadangan pengadilan surgawi dengan ini, itu juga dapat menunjukkan otoritas pengadilan surgawi kita. Fang Zheng mengerutkan kening dalam hati. Dia pernah tinggal selama bertahun-tahun di tanah yang diberkati Langya dengan para pria berbulu karena Fang Yuan, dia mengalami budaya manusia varian. Meskipun para manusia tinta ini memperlakukan manusia sebagai budak, dia tetap tidak mau membunuh yang tidak bersalah. Namun Fang Zheng tidak menegur kedua makhluk abadi itu, sebaliknya dia berkata, para manusia tinta fana ini tidak penting, kuncinya sekarang adalah membunuh para dewa tinta Gu di sini dengan cepat. Mari kita lihat daftar Dewan Penghakiman Iblis ini. Sebuah daftar baru di Dewan Penghakiman Iblis muncul, nama-nama para dewa tinta Gu di dalam gua surga kebijaksanaan agung tertulis dengan jelas di sana. Ayo pergi. Fang Zheng berteriak dengan tegas, mengaktifkan Dewan Penghakiman Iblis. Mereka mengikuti koneksi untuk segera menemukan tukang tinta Gu Immortal terdekat. Gu Immortal si tukang tinta ini sudah merasakan sesuatu yang salah, dia diam-diam pergi untuk berkumpul dengan Gu Immortal si tukang tinta lainnya. Melihat Dewan Penghakiman Iblis mendekat, dia terbang dengan putus asa, tetapi bagaimana kecepatannya bisa menyamai Gu House Immortal peringkat 8. Ah! Dengan teriakan yang menyedihkan, Gu Immortal si tukang tinta ini langsung dibunuh oleh Gu House Immortal yang menyerang. Cahaya merah darah menangkap jiwanya, itu dibawa ketiga orang abadi. Ketiga orang abadi itu dengan cepat menggunakan pencarian jiwa untuk mendapatkan banyak informasi berharga. Di dalam gua surga kebijaksanaan agung ini, ada banyak tukang tinta dan kota. Kota terbesar berada di tengah-tengah gua surga, tempat itu memiliki jumlah Gu Immortal si tukang tinta terbanyak yang berkumpul di sana. Tentu saja, saat ini, masih ada beberapa Gu Immortal si tukang tinta yang tersebar di luar. Tuan Dewan Penghakiman Iblis, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bai Changsui bertanya pada Fang Zheng. Fang Zheng tidak ragu-ragu, kita akan segera menyerang kota abadi itu. Dewan Penghakiman Iblis melesat menembus langit dengan kecepatan luar biasa, mencapai kota abadi dalam sekejap. Selama periode ini, para dewa tinta dari gua surga telah berkumpul. Pengadilan surgawi, kami tidak punya dendam satu sama lain tetapi Anda melancarkan serangan diam-diam kepada kami, apakah Anda masih bisa menganggap diri Anda benar? Di dalam kota abadi, seorang dewa tinta berteriak. Pangeran Feng Xian tertawa terbahak-bahak, pengadilan surgawi menegakkan keadilan manusia, seluruh kelompok manusia tinta Anda penuh dengan iblis jahat, Anda layak untuk disingkirkan oleh semua orang. Apa gunanya berdebat dengan mereka? Fang Zheng bertindak lebih langsung daripada Pangeran Feng Xian, ia mengirim Dewan Penghakiman Iblis untuk menghancurkan mereka. Para dewa tinta menggertakkan gigi mereka dan berteriak, kalau begitu, Anda akan merasakan formasi utama gua surga kebijaksanaan agung kami. Seketika, kabut muncul dan mewarnai langit menjadi hitam pekat. Dewan Penghakiman Iblis memasuki kabut dan tidak dapat menemukan arahnya, ia benar-benar terperangkap. Tidak hanya itu, kabut hitam pekat itu berusaha menyusup ke dalam Dewan Penghakiman Iblis rumah Gu Abadi. Fang Zheng tidak panik, ia pertama-tama mencoba menggunakan jurus pamungkas untuk menyelidikinya. Gumpalan demi gumpalan api darah menyebar, kemanapun mereka pergi, kabut hitam itu menyebar, tetapi segera, kabut hitam itu tampaknya telah beradaptasi,
ia melahap api darah itu dengan agresif. Fang Zheng mencoba menyerang beberapa kali tetapi ia gagal setiap kali. Dewan Penghakiman Iblis terbang di sekitar tempat itu tetapi tidak dapat menemukan celah, ia tidak dapat terbang keluar dari kabut hitam. Setelah berpikir sejenak, Fang Zheng menggunakan metode terkuat di Dewan Penghakiman Iblis, menyebabkan kehancuran yang tidak terkendali di mana-mana. Setelah beberapa menit, sejumlah besar esensi abadi dikeluarkan, Fang Zheng melihat kabut hitam menghilang saat mereka melihat cahaya siang lagi. Namun, kota abadi itu telah hancur berkeping-keping, ribuan li di sekitarnya hancur berkeping-keping, banyak sekali makhluk hidup yang mati karena serangan Dewan Penghakiman Iblis. Para Dewa Tinta yang bertahan sebagian besar telah mati, hanya satu yang masih hidup, menahan napas terakhirnya. Dia menatap Dewan Penghakiman Iblis dengan tatapan kebencian yang dalam, dia menggertakkan giginya, betapa menggelikannya, pengadilan surgawi yang agung benar-benar menggunakan metode jalur darah. Kamu membantai orang-orang tak berdosa ini tanpa rasa bersalah di hatimu, kamu benar-benar iblis paling keji dari jalur iblis. Pangeran Feng Xian mendengus dingin, menjawab dengan jijik, jalur darah hanyalah sebuah metode, ketika digunakan padamu, itu menunjukkan kebenaran manusia. Pemilik surga gua kebijaksanaan agung kita tidak akan membiarkanmu pergi. Kata Dewa Tinta Gu sebelum meninggal. Sudah berakhir, orang yang menyebabkan situasi ini dan mengklaim kemenangan, Fang Zheng, menatap dengan mata terbelalak tak percaya. Bai Chang Sui tahu apa yang dirasakannya, dia tersenyum, Ketua Dewan, menurutmu ini adalah perang takdir, di mana pertempuran sengit akan terjadi selama berbulan-bulan. Fang Zheng mendengar ini dan menyadari sesuatu, dia mendesah, jadi begitulah. Perang takdir berada di puncak dunia dalam hal kekuatan pertempuran. Setelah Fang Zheng berpartisipasi di dalamnya secara langsung, kesannya tentang pertarungan antara Dewa Gu meningkat ke tingkat yang tinggi. Saat ini, dia bertarung melawan Dewa Tinta peringkat 6 dan 7 menggunakan Dewan Penghakiman Iblis Rumah Dewa Gu peringkat 8, dia menyadari itu sangat mudah. Itu terlalu sederhana. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang, Ketua Dewan? Pangeran Feng Xian bertanya. Fang Zheng merenung sebelum menjawab, saat ini, pemilik gua surga manusia varian ini bersama Wu Shuai di Laut Timur. Karena kita sudah memenangkan pertarungan ini di sini, kita masih punya waktu untuk menyerang gua surga lainnya. Serangan ini adalah kesempatan besar, kita harus memanfaatkannya dengan baik. Senior Bai Chang Sui, tetaplah di sini, jaga tempat ini dan kumpulkan jarahan kita. Demi para tukang tinta biasa, Fang Zheng tidak membiarkan Pangeran Feng Xian yang lebih rasis dan kejam tinggal di sini, dia memilih Bai Chang Sui. Bai Chang Sui dan Pangeran Feng Xian saling memandang, melihat kepuasan di mata masing-masing. Penampilan Fang Zheng sebagai pemimpin perjalanan ini cukup terpuji. Baik itu keputusan atau pola pikirnya, dia dapat diandalkan dan memiliki aura seorang jenderal besar. Kalau begitu aku akan tinggal di sini. Harap berhati-hati, Bai Chang Sui berkata. Fang Zheng mengangguk dengan ekspresi serius, senior, jangan khawatir, aku tidak akan meremehkan musuh, saya tidak melupakan poin paling penting, yaitu tindakan pasukan Wu Shuai. Bai Chang Sui merasa lega setelah mendengar kata-kata ini, mereka pun pergi. Laut Timur, gelombang Qi baru saja mereda, Istana Naga dengan penampilan yang rusak menabrak markas besar klan Xia. Oh, Tuan Wu Shuai telah kembali. Apa hasil pertempuran itu? Tuan pemimpin aliansi, Anda terluka. Para Dewa Gu manusia varian memasuki Istana Naga, mereka melihat Wu Shuai, yang memiliki ekspresi pucat dan berlumuran noda darah. Leluhur Laut Qi sangat tangguh. Saya perlu memulihkan diri dalam kultivasi tertutup. Wu Shuai batuk seteguk darah. Para Dewa Gu manusia varian pucat, diliputi rasa takut dan panik. Wu Shuai mendengus dingin, jangan khawatir, saya telah menggunakan sebagian besar laut manusia dan melepaskan metode jalur manusia. Leluhur Laut Qi itu juga terluka parah. Para Dewa Gu manusia varian menghela napas lega, ternyata pertempuran itu berakhir seri. Tepat pada saat ini, ekspresi Ibu Abadi Kebijaksanaan Agung berubah saat dia berteriak kaget, oh tidak. Gua surga kebijaksanaan agungku diserang, dalam bahaya besar. Kata-kata Ibu Abadi Kebijaksanaan Agung mengejutkan semua varian manusia Gu Abadi saat ini. Tak lama kemudian, mereka bereaksi terhadap berita itu. Kita harus menyelamatkan mereka, ini markas kita. Kebijaksanaan Agung, tahukah kau siapa yang menyerbu gua surgamu? Pengadilan Surgawi. Ibu Abadi Kebijaksanaan Agung memiliki ekspresi gelap,
menggertakkan giginya karena kebencian, para Gu Abadi yang menyerbu menggunakan Dewan Penghakiman Iblis. Itu adalah rumah Gu Abadi peringkat 8 pengadilan surgawi. Ini tidak bisa dipalsukan. Jadi itu pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi terlalu tidak tahu malu, mereka benar-benar menyerang tanpa pernyataan perang yang tepat. Pengadilan surgawi adalah organisasi yang dibuat oleh iblis sejak awal. Primordial Origin Immortal Venerable sebelumnya adalah iblis terbesar di dunia, jauh melampaui Fang Yuan sebenarnya. Ini adalah catatan yang jelas-jelas ditinggalkan oleh ras kita. Sementara para dewa mencaci pengadilan surgawi, tiba-tiba terdengar suara saat Ibu Abadi Kebijaksanaan Agung langsung berlutut di tanah, bersujud kepada Wu Shuai sambil berseru, "Pemimpin aliansi, tolong bantu kami menegakkan keadilan." Ibu Abadi Kebijaksanaan Agung tahu dalam hatinya bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Hanya Dewan Penghakiman Iblis rumah Gu Abadi peringkat 8 itu saja sudah menjadi kendala. Itu belum termasuk Dewa Abadi peringkat 8 pengadilan surgawi yang tersembunyi di Dewan Penghakiman Iblis. Wu Shuai mengakui kata-katanya, "Kebijaksanaan Agung, tidak perlu khawatir, berdirilah terlebih dahulu." Dia tampak memiliki ekspresi marah tetapi dia sama sekali tidak merasa ini aneh. Tindakan pengadilan surgawi sesuai dengan harapannya, selama 500 tahun kehidupan sebelumnya, pengadilan surgawi juga telah melakukan invasi seperti itu. Wu Shuai berkata dengan tegas dan serius, "Kebijaksanaan Agung adalah salah satu dari kita. Sekarang Gua Surga Kebijaksanaan Agung diserang oleh pengadilan surgawi, kita harus menyelamatkannya. Tidak hanya itu, kita harus membalas dendam atas kerusakan yang disebabkan pengadilan surgawi pada Gua Surga Kebijaksanaan Agung, kita tidak akan membiarkan ini begitu saja." Terima kasih, pemimpin aliansi. Ibu Abadi Kebijaksanaan Agung merasa lega, dia berdiri dengan gemetar, dia sudah memiliki penampilan seperti wanita tua. Saat ini, dia tampak lebih menyedihkan ketika dia bertanya, "Kapan kita akan berangkat?" Wu Shuai merenung, "Ini masalah besar, kita harus membuat rencana terlebih dahulu, kita tidak boleh panik dan kehilangan akal sehat. Kita harus menyelamatkan surga Gua Kebijaksanaan Agung, tetapi kita juga harus mempertahankan wilayah klan Xia Laut Timur kita. Meskipun aku bertarung secara seimbang melawan leluhur Laut Qi kali ini, jalan lurus Laut Timur tidak akan membiarkan ini berlalu, mereka akan membalas. Kita bekerja keras untuk mendapatkan wilayah ini, kita harus mempertahankan hasil kerja keras kita. Untungnya, kita tidak menggunakan duyung sebelumnya, dalam pertempuran berikutnya, pengadilan Kekaisaran Merman dapat mendukung kita secara diam-diam sebagai mata-mata." Kata-kata Raja Abadi Kristal Es sangat heroik dan agung, tetapi dalam hatinya, dia berusaha menghindari konflik dengan pengadilan surgawi. Ada banyak varian manusia Gu Abadi dengan pemikiran yang sama, mereka semua menghela nafas sekarang, mereka terlalu lambat, Raja Abadi Kristal Es bergerak lebih dulu dari mereka. Di antara mereka, beberapa varian manusia Gu Abadi yang dekat dengan Raja Abadi Kristal Es merasa senang dalam hati, jika Raja Abadi Kristal Es mempertahankan markas, mereka pasti akan dipilih untuk tinggal bersamanya, lagi pula, dia tidak bisa mempertahankan lokasi itu sendirian. Bagus sekali. Wu Shuai mengangguk, dia menatap Raja Abadi Kristal Es dengan kagum, "Kristal Es, kamu sangat kuat dan memiliki sifat waspada, kamu adalah jenderal yang kuat dalam aliansi kita, aku akan yakin jika kamu mempertahankannya. Setelah aku pulih dari luka-lukaku, kamu akan mempertahankan wilayah klan Xia untukku." Ibu Abadi Kebijaksanaan Agung mendengar ini dan menjadi cemas, "Kalian semua berbicara begitu banyak tetapi mengapa tidak ada yang membicarakan tentang waktu keberangkatan?" Dia mulai mendesak lagi, "Pemimpin aliansi, rekan-rekan sekutu, tidak ada waktu lagi, krisis Gua Surga Kebijaksanaan Agung sudah dekat, kita harus segera menyelamatkannya." Wu Shuai mendesah, "Setelah pertempuran melawan leluhur Laut Qi ini, bukan hanya luka-lukaku yang parah, penyembuhannya juga sangat merepotkan. Aku membutuhkan banyak bahan abadi untuk menyembuhkan tubuh fisikku. Alasannya adalah karena tubuh manusia nagaku berbeda dari Duke Long. Aku memodifikasinya dan berinovasi pada versi aslinya. Saat memurnikan tubuh ini, aku menggunakan banyak bahan abadi yang langka dan membayar harga yang sangat mahal. Penyembuhanku juga akan membutuhkan biaya yang sama, sayangnya, aku kekurangan banyak bahan abadi sekarang, aku harus melakukan pembelian di surga harta karun kuning." Ibu Abadi Kebijaksanaan Agung juga telah mendengar rumor mengenai metode manusia seperti naga,
dia tidak curiga dengan kata-katanya saat dia bertanya, bolehkah aku bertanya kepada pemimpin aliansi berapa banyak bahan abadi yang kau butuhkan untuk menyembuhkan luka-lukamu? Kami dapat menyediakannya. Wu Shuai menyebutkan bahan-bahan untuknya. Setelah mendengar kata-katanya, semua dewa Gu manusia varian menarik napas tajam. Harganya terlalu mahal. Ibu abadi yang bijaksana agung terdiam sambil terkesiap, tidak kusangka tubuh pemimpin aliansi begitu berharga dan mahal. Wu Shuai tersenyum tetapi tidak berbicara, dia hanya melirik ke arah pemimpin suku Gu. Pemimpin suku Gu segera berkata, saya dapat bersaksi untuk ini, banyak orang saya telah berubah menjadi manusia naga, kami menghabiskan lebih banyak bahan abadi daripada ini. Ini adalah kebohongan, tetapi pemimpin suku Gu dan Wu Shuai sangat dekat, karena dia adalah peringkat 8 Laut Timur, kata-katanya mengandung kepercayaan yang besar. Ibu abadi kebijaksanaan agung tentu saja menduga bahwa Wu Shuai memeras mereka, tetapi dia tidak berani menanyainya, situasinya tidak berada dalam kendalinya. Setelah ragu-ragu sejenak, Ibu abadi kebijaksanaan agung menggertakkan giginya saat dia berkata dengan susah payah, pemimpin aliansi, saya bersedia mendanai dan menyumbangkan bahan-bahan abadi untuk membantu Anda pulih dengan cepat. Para dewa abadi manusia varian dengan cepat mengambil tindakan, mengumpulkan bahan-bahan abadi. Wu Shuai menerima bahan-bahan abadi tetapi menggelengkan kepalanya, bahkan dengan semua bahan abadi, saya membutuhkan setidaknya 3 hari dan 2 malam untuk sembuh. Ibu abadi kebijaksanaan agung mendengar kata-katanya dan hampir pingsan di tempat. Dia sangat cemas, dia hendak berbicara tetapi Wu Shuai melambaikan tangannya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Karena pada saat berikutnya, Wu Shuai menambahkan, sebagai pemimpin aliansi, tidak peduli markas mana yang diserang, aku pasti akan menyelamatkan mereka. Pengadilan surgawi adalah musuh bersama kita. Namun, situasinya memang sulit sekarang, bagaimana dengan ini? Raja Abadi Kristal Es, sebagai wakil pemimpin aliansi, pimpin sekelompok orang untuk menyelamatkan mereka di surga hitam terlebih dahulu. Berusahalah sebaik mungkin untuk mempertahankan fondasi gua surga kebijaksanaan agung. Apa? Raja Abadi Kristal Es menatap dengan mata terbelalak, menunjukkan ekspresi yang sulit. Memikirkan bahwa masalah ini akhirnya didelegasikan kepadanya, dia segera memikirkannya tetapi mendapati bahwa dia tidak dapat menolak. Dia menggertakkan giginya, aku akan pergi. Namun, aku terlalu lemah dan tidak berdaya, aku tidak ingin merusak ekspedisi, aku ingin meminjam istana naga pemimpin aliansi. Dengan itu, aku pasti dapat menyelesaikan misiku. Namun Wu Shuai menggelengkan kepalanya, aku tidak dapat meminjamkan istana naga, aku membutuhkannya untuk menyembuhkan luka-lukaku. Begitukah? Raja Abadi Kristal Es ingin berbicara. Namun, ekspresi Wu Shuai berubah saat dia berkata dengan muram, semuanya, situasinya mendesak sekarang, kita tidak bisa membicarakannya lebih lanjut. Gua surga kebijaksanaan agung hanyalah target pertama, apakah gua surga kalian akan tetap tidak tersentuh? Kalian harus menyelamatkan diri. Jika aku bukan pemimpin aliansi, ketika menghadapi situasi ini, apakah kalian akan menyerah kepada mereka? Raja Abadi Kristal Es, aku perintahkan kalian untuk segera menyelamatkan mereka. Kalian dapat memilih 5 orang di sini untuk pergi bersamamu. Raja Abadi Kristal Es merasakan tekanan kuat menekannya. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan menerima perintah itu. Dia memilih 5 dewa abadi dari antara orang-orang di sini, mereka semua adalah dewa abadi peringkat 8. Mereka semua adalah pemimpin pasukan yang dekat dengannya, tidak ada pilihan lain. Melawan pengadilan surgawi untuk menyelamatkan gua surga kebijaksanaan agung terlalu berbahaya, dia tidak ingin mendapat masalah karena pertikaian internal. Namun, tepat saat mereka hendak bergerak, Ibu Abadi Kebijaksanaan Agung tiba-tiba membeku saat dia berkata dengan sedih, sudah terlambat, gua surga kebijaksanaan agungku telah sepenuhnya diruntuhkan oleh pengadilan surgawi. Para dewa abadi terkesiap serempak. Ibu Abadi Kebijaksanaan Agung jatuh ke tanah saat dia berlutut di hadapan Wu Shuai. Terisak-isak, tolong balas dendam untukku, pemimpin aliansi. Sukuku telah melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan pecahan-pecahan tembok kristal Qian Kun, kami memiliki lebih dari 50% sekarang. Jika kami dapat menemukan 10% lagi, kami akan dapat menggali warisan rasial dari ras manusia tinta kami. Ibu Abadi Kebijaksanaan Agung secara langsung mengungkap warisan rasial sukunya, niatnya jelas, dia mencoba menggunakan keuntungan untuk memikat Wu Shuai. Setelah mendengar tentang warisan rasial, mata para dewa abadi lainnya mulai bersinar. Pada saat ini,
dewa abadi lainnya berteriak panik, "Oh tidak, gua surgaku sedang diserang oleh pengadilan surgawi. Cepat, cepat, pergi dan selamatkan." Wu Shuai menatap Raja Abadi Kristal Es dengan penuh semangat, "Ini masalah yang mendesak, apakah kau tidak akan berangkat?" Raja Abadi Kristal Es menggertakkan giginya, ia membawa sejumlah dewa abadi untuk kembali ke surga hitam yang tak terlupakan. Ibu abadi kebijaksanaan agung dan dewa abadi lainnya yang menyedihkan kembali untuk memperkuat gua surga yang diserang. Raja Abadi Kristal Es dan yang lainnya juga pergi ke sana. Di dalam istana naga, kurang dari setengah dewa abadi yang tersisa. Dewa abadi yang tersisa memiliki ekspresi yang buruk, kebanyakan dari mereka terkejut, lagi pula, mereka bisa menjadi target berikutnya kapan saja. Wu Shuai mengabaikan mereka. Ia memerintahkan mereka untuk mempertahankan markas klan Xia saat ia menutup pintu istana naga, merawat luka-lukanya. Para dewa abadi manusia varian ini benar-benar bukan tandingan kita, hehe. Tuan Serigala Surgawi malam berada di antara para dewa abadi. Ia adalah satu-satunya orang di sini yang memiliki ketenangan pikiran. Semua dewa gua surga ini tidak berinteraksi selama waktu normal. Mereka bahkan saling menjaga dan berpikir bahwa mereka harus menyimpan lebih banyak rahasia untuk diri mereka sendiri. Dengan kewaspadaan seperti itu terhadap satu sama lain, bagaimana mereka bisa membuat perubahan? Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka tetaplah sekelompok yang tidak bersatu. Keputusanku untuk bergabung dengan pengadilan surgawi adalah benar. Setelah masalah ini, Knight Heavenly Wolf Lord semakin yakin dengan niatnya untuk bekerja untuk pengadilan surgawi. Setelah berpisah dengan para dewa, dia diam-diam memberitahu pengadilan surgawi tentang ekspedisi ini. Wu Shuai telah membuat perjanjian aliansi dua surga, tentu saja ada batasannya. Namun, tanda dao jalur informasi pada Knight Heavenly Wolf Lord telah dihapus oleh Zhou Xiongxin dan yang lainnya. Dengan demikian, meskipun dia seorang pengkhianat, tidak ada reaksi keras yang terjadi. Di aula besar pusat pengadilan surgawi, Qin Dingling segera menerima berita tentang ini. Dia memikirkannya tetapi tidak memberitahu jalan lurus Laut Timur, sebaliknya dia memberitahu Fang Zheng. Fang Zheng sudah hendak menghancurkan gua surga kedua, para dewa Gu yang tersisa di gua surga masih tersembunyi dengan baik, Fang Zheng ingin sekali menemukan mereka. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk meminta Pangeran Feng Xian untuk tinggal di sini dan membereskan situasi. Dia akan membawa Dewan Penghakiman Iblis ke gua surga ketiga dan menyerangnya. Pada saat yang sama, Laut Timur, Laut Qi. Leluhur Laut Qi memiliki ekspresi pucat, dia duduk di kursi utama sambil melihat Xia Ruizi dan yang lainnya. Perwakilan dari pasukan jalan lurus Laut Timur semuanya ada di sini. Leluhur Laut Qi menatap Xia Ruizi sambil bertanya, dalam pertempuran ini, aku awalnya lebih unggul, tetapi Wu Shuai benar-benar berhasil menggunakan metode jalur manusia. Metode ini sangat kuat, dapat menciptakan banyak sekali figur manusia terbang. Menurut Wu Shuai, ini adalah fondasi klan Xiamu. Apakah ini wilayah terpencil buatan surga dan bumi?